Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai return dan resiko portofolio. Ya, kalau minggu kemarin kita membahasnya itu return dan portofolio untuk satu sekuritas ya, jadi satu aset aja. Itu kalau untuk minggu ini kita akan membahas mengenai return dan resikonya portofolio. Jadi untuk beberapa sekuritas, untuk beberapa aset ya. Oke, seperti yang kita tahu, ini udah pernah dibahas ya di minggu kemarin bahwa apa sih return gitu. Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Nah, kemarin kita juga udah belajar gimana caranya bahwa return itu ada dua macam ya kan, ada realized return atau adalah return yang sudah terjadi dan expected return, return yang akan diharapkan terjadi di masa depan. Ya, minggu kemarin juga kita udah bahas gimana cara nyarinya, realisasi return, realized return sama expected return. Nah, untuk yang minggu ini kita akan membahas mengenai portofolio gitu ya. Nah, jadi mengukur return sama resiko untuk sekuritas tunggal yang kayak minggu kemarin itu tuh memang penting gitu kan. Tapi kalau untuk kayak manajer portofolio, return sama resiko seluruh sekuritas di dalam portofolio itu lebih diperlukan. Kenapa? Biar kita bisa ngambil keputusan nih gitu kan ya, portofolio apa yang mau kita pakai gitu kan. Nah, menghitung return sama resiko yang minggu kemarin yang tunggal itu juga berguna karena nanti si nilai return yang udah kita hitung di minggu kemarin yang tunggal itu tuh bisa digunakan untuk kita menghitung return sama resiko portofolio yang kita akan bahas di minggu ini gitu ya. Jadi return atau realized return portofolio itu merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Jadi kalau misalnya kita kan udah dapat nih ya, misalnya ada 3 sekuritas A, B, C, kita udah dapat nih realized returnnya berapa gitu kan ya. Nanti tinggal kita kaliin aja sama proporsi di tiap-tiap sekuritas itu gitu. Jadi misalnya sekuritas A 50%, sekuritas B 30%, sekuritas C 20%, ya udah berarti tinggal dikaliin aja 50% ya kan, dikaliin sama berapa returnnya, ditambah 30% dikaliin berapa sama returnnya si B, ditambah 20% dikali sama berapa returnnya si C gitu ya. Jadi rata-rata tertimbang. Oke, itu realized return gitu. Nah, kalau expected return itu kan juga kemarin kan udah kita bahas ya, bahwa ini nih yang return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Jadi return yang kita harapkan di masa depan gitu. Sama gitu, kalau return ekspektasi itu merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Jadi sama ya gitu. Jadi ininya berapa, proporsinya berapa dari tiap sekuritas itu nanti tinggal dikaliin dengan expected return masing-masing si sekuritas. Gimana cara nyari expected return masing-masing sekuritas? Nah, itu kan udah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi kita pakai angka yang minggu kemarin. Nah, ada return berarti ada resiko gitu. Nah, kalau kemarin itu standar deviasi atau varian itu kita anggapnya sebagai resiko. Ya, jadi untuk resiko portofolio adalah varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Ya, jadi resiko-resiko yang membentuk portofolio tersebut. Nah, di dalam resiko portofolio ini ada yang namanya Ada yang namanya kovarian gitu. Oke, ya saya lupa nih ada. Jadi gini, kan resiko itu kan makanya kita bikin portofolio itu kan supaya resikonya itu bisa kita tekan, ya kan? Nah, di sini persyaratan utama gitu untuk dapat mengurangi resiko di dalam portofolio adalah return untuk masing-masing sekuritas itu tidak berkorelasi secara positif atau sempurna. Nanti kita bahas ya. Makanya ada yang namanya kovarian gitu loh. Nah, kalau kovarian itu adalah pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dari dua variabel gitu. Kalau misalnya dia positif, berarti dia itu bergeraknya ke arah yang sama gitu. Jadi misalnya gini, jadi kalau misalnya yang satu meningkat, yang lainnya juga meningkat gitu. Tapi kalau misalnya dia nilai kovariannya negatif, berarti yang satu meningkat, yang satunya akan menurun gitu ya. Nah, ini kovarian itu ada beberapa cara, tapi saya nggak bahas ya. Itu
karena koefisien korelasi itu lebih penting daripada kovarian gitu. Nah, sedangkan kalau si koefisien korelasi itu menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya gitu. Nah, misalnya nih kita udah ngitung nih ya, udah dapet nih kita angka si koefisien korelasinya gitu kan. Terus jika dua buah aset mempunyai return dengan koefisien korelasi +1, berarti positif ya, ini ya, gitu kan. Maka semua resikonya tidak dapat didiversifikasi. Jadi resikonya itu nggak bisa kita turunin nih, gitu. Dan resiko portfolio tidak akan berubah sama dengan resiko aset individualnya, gitu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya koefisien korelasinya itu -1, maka si resikonya itu bisa kita tekan, gitu, sampai nilainya bisa jadi 0, gitu. Nah, kalau misalnya koefisien korelasinya itu antara +1 sama -1, jadi resiko dari portofolio itu bisa kita turunin, tapi kita tidak bisa menghilangkan resikonya, gitu. Jadi kalau +1 itu berarti kan dia kan positif ya, gitu. +1, kalau +1 itu berarti resikonya tidak bisa berubah. Sedangkan kalau -1 itu korelasinya resikonya bisa berubah, bisa sampai jadi 0 gitu si resikonya. Sedangkan kalau di antara +1 sama -1, maka si resikonya itu bisa kita turunin tapi tidak menghilangkan resiko yang ada. Nah, kalau tadi itu kan resiko portofolio ya. Nah, di sini resiko portofolio itu ada yang namanya resiko total ya. Resiko total itu ada 2 gitu. Jadi resiko total itu adalah resiko yang bisa kita diversifikasi, dan ada resiko yang tidak bisa kita diversifikasi. Nah, resiko total itu adalah penjumlahan nih antara resiko yang bisa didiversifikasi dan resiko yang tidak bisa didiversifikasi. Jadi penjumlahan antara yang bisa didiver sama yang tidak bisa didiver. Nah, resiko yang bisa didiver itu apa gitu kan ya? Disebut juga dengan resiko perusahaan atau resiko unik, yaitu jadi resikonya itu ada di dalam perusahaan itu gitu. Jadi hal buruk yang terjadi di suatu perusahaan, misalnya sekuritas A gitu kan ya. Hal buruk yang terjadi di perusahaan A itu kan bisa jadi bisa diimbangi dengan hal baik yang terjadi di perusahaan B gitu kan. Jadi kan si resikonya itu kan bisa didiversifikasi nih, bisa kita turunin gitu kan. Yang ini resiko, yang A resiko gede, yang B resikonya kecil, bisa kita diver gitu kan ya, karena si resiko itu ada di dalam perusahaan itu gitu kan ya. Contohnya adalah kayak pemogokan buruh, penelitian yang tidak berhasil, atau tuntutan pihak lain gitu kan. Nah, kalau yang non diversifikasi yang tidak bisa kita turunin itu adalah letak resikonya itu bukan ada di perusahaannya, tapi ada di luar perusahaan. Contohnya itu adalah resiko pasar, resiko umum gitu loh. Contoh paling enak itu adalah kayak inflasi sama resesi. Itu kan di luar kuasa perusahaan kan gitu. Nah, untuk resiko itu adalah tidak bisa didiversifikasi ya. Jadi resiko total itu adalah penjumlahan antara resiko yang bisa didiver sama resiko yang nggak bisa didiver ya. Untuk yang didiver itu di dalam perusahaan ya, yang tidak bisa didiver itu adalah yang terjadi di luar perusahaan. Nah, tadi ini kita bahas ya mengenai diversifikasi gitu kan ya. Kenapa sih kita perlu diversifikasi? Ya karena kan seorang investor itu kan harus bisa meminimumkan resikonya tanpa mengurangi returnnya ya kan. Jadi dari portofolio itu dia harus bisa meminimumkan resikonya tanpa mengurangi returnnya. Maka kita harus mendiversifikasi si resikonya gitu kan ya. Nah, resiko yang udah kita bahas tadi, resiko yang bisa didiversifikasi adalah resiko yang sifatnya tidak sistemik, seperti resiko perusahaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, si investor ini dia bisa mendiversifikasi dengan beberapa cara gitu. Dia bisa mendiversifikasi resikonya itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dia membentuk portofolionya itu dengan banyak aset gitu. Yang kedua, dia membentuk portofolionya itu asetnya itu random. Nah, yang ketiga itu adalah diversifikasi dengan metode Markowitz ya. Kalau misalnya membentuk portofolio dengan banyak aset gitu,
Jadi, tapi di sini asumsi yang digunakan adalah tingkat hasil dari masing-masing sekuritas secara statistik adalah independen. Jadi, return dari satu sekuritas yang lain itu tidak mempengaruhi return return dari satu sekuritas A itu tidak mempengaruhi return dari si sekuritas B. Gitu contohnya, ya. Nah, resiko dari portofolio ini kalau dari rumus yang ada itu resiko dari portofolionya itu akan menurun dengan cepat dengan semakin besarnya jumlah sekuritas. Jadi makin banyaknya jumlah sekuritas yang kita portofolioin, maka resikonya akan semakin turun dari si portofolio itu. Tapi pada kenyataannya gitu kan, umumnya si return sekuritas A itu berkorelasi dengan sekuritas yang lain. Kenapa? Karena kan ada resiko yang di luar perusahaan itu kan, kayak misalnya resiko pasar gitu, kayak misalnya resesi gitu kan. Pasti return dari si sekuritas A itu akan berkorelasi nih dengan return dari sekuritas yang B gitu ya. Nah, bisa juga dengan membentuk portofolio secara random. Nah, kalau misalnya investornya itu membentuk secara random, jadi si investornya itu dia membentuk portofolio itu dengan memilih sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan gitu ya. Jadi investornya itu hanya memilih sekuritas secara acak aja. Itu kalau yang misalnya secara random. Nah, ada yang namanya diversifikasi secara Markowitz. Sebenarnya ini intinya jadi Markowitz itu kan dia kan kayak ngasih rumus ya. Nah, setelah ditunjukin nih pakai rumus-rumusnya si Markowitz itu gitu. Nah, untuk sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil dari +1, ya kan tadi kan kalau misalnya kita full +1 itu nggak bisa didiver kan gitu. Nah, pakai setelah dicek gitu ya. Setelah dicek pakai matematis, ternyata untuk sekuritas yang di bawah +1 itu bisa menurunkan resiko portofolionya gitu. Jadi ternyata diversifikasinya yang semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, maka semakin kecil resiko portofolionya. Ini bisa dibuktikan gitu secara matematis dengan menggunakan metode Markowitz ya. Jadi untuk kata-kata yang semakin banyak sekuritas, maka semakin kecil resiko portofolionya itu bisa dibuktikan pakai metode Markowitz ini nih gitu ya, secara matematis. Oke. Nah, untuk yang minggu depan kita akan belajar mengenai pemilihan dari portofolionya gitu. Jadi gimana cara milih portofolio dengan return yang gede dengan kita meminimalkan resiko yang ada. Oke, sekian untuk pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.